Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu kali ini. Di pagi hari kita mau datang di hadapan Tuhan untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, sebab kita percaya ketika kita mendekat kepada Tuhan maka kita bisa merasa tenang dalam hidup ini. Masalah persoalan tetap ada, badai mungkin tetap menerpa, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada bersama dengan Tuhan maka kita bisa tetap merasa tenang menjalani kehidupan ini. Sedahsyat apapun badai yang menerpa kita, seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi hari ini, percayalah kita ada di dalam gendongan Tuhan. Dia menggendong kita dengan kasih-Nya, dengan tangan kanannya yang perkasa itu, yang membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ketika Dia menggendong kita, maka tidak ada satupun yang lain yang dapat mendekat, yang dapat melumpuhkan kita. Sebab bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sebenarnya bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita, bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah adalah ada di tangan siapa hidup kita. Ketika hidup kita dalam tangan Tuhan, maka kita ada di dalam gendongan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara betapa aman, betapa nyaman ketika kita ada di dalam gendongan Tuhan. Nah, tema kali ini saya beri judul digendong. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang memelihara hidup kami sedemikian rupa, kami percayakan semua hal yang saat ini tengah mengganggu kami, entah itu ketakutan, entah itu kekhawatiran. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya di dalam tangan itu kami boleh tinggal dengan aman, di dalam tangan itu kami boleh merasa nyaman, karena Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami di segala musim dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut bahaya, sebab gada dan tongkat-Mu menyertai setiap kami. Dan ketika gada dan tongkat-Mu ada pada kami, maka Tuhan, kami percaya tidak akan pernah ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami aman bersama-Mu. Haleluya. Amin. Kita buka Yesaya, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 46 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yesaya 46 ayat ketiga sampai kelima. 3 ayat kita baca sama-sama. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Bapak Ibu Saudara, saya mau ulang ayat yang keempat ini. Ini yang menjadi tema kita kali ini. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang menggendong, maka saya teringat akan sebuah kisah. Satu kali ada sebuah kejadian di mana ada seorang anak kecil pada saat ia bersama dengan keluarganya berekreasi di sebuah kebun binatang. Ia merasa telah berjalan sekian lamanya dan sekian jauhnya memutari kebun binatang tersebut. Maka anak ini mulai merasa keletihan. Maka dia merengek, meminta
digendong oleh ayahnya untuk melanjutkan perjalanan melihat aneka binatang lainnya. Karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dan ketika digendong oleh ayahnya, Bapak Ibu Saudara, anak itu terlihat jelas begitu senang. Ketika dia naik ke atas bahu ayahnya, di atas gendongan ayahnya itu, bahkan ketika ayahnya mengangkat dia, seperti tadi saya katakan, di atas bahunya, ia kini bahkan bisa melihat lebih jelas lagi akan begitu banyak hal-hal yang ada di depannya, binatang-binatang lainnya dan sebagainya. Saat ia melihat binatang-binatang yang lucu, ia bahkan bergerak-gerak sampai ayahnya oleng-oleng dibuatnya. Sekalipun demikian, ia masih tetap berada dalam gendongannya. Ayahnya memegang dia erat-erat, jangan sampai terjatuh. Bahkan saat ada binatang yang sedang dilihat oleh begitu banyak orang, ayahnya dengan sekuat tenaga mengangkat tubuh anak ini agar posisinya tetap jauh lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya, sehingga ia tetap bisa melihat binatang-binatang tersebut. Dan anak ini semakin senang, tanpa berpikir apakah ayahnya lelah, capek, atau kesakitan oleh tingkah laku yang dibuatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat saya merenungkan kisah ini, saya mendapatkan gambaran kadang sama seperti anak kecil itu. Bukankah seringkali kita melakukan hal yang sama saat kita berada dalam gendongan Bapa kita? Kita tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi Bapa kita, bagaimana Ia yang telah begitu setia menggendong kita selama perjalanan hidup kita hingga sampai saat ini. Kita yang mudah lelah menapaki kehidupan, kita yang mudah sekali jatuh oleh sedikit saja persoalan, namun bukankah kita juga yang dengan begitu cepat mengeluh, padahal hanya dengan sedikit beban kehidupan? Kita mudah putus asa dengan berbagai rintangan yang menghadang. Semua itu kita lakukan tanpa kita sadari bahwa selama itu juga kita terus ada di dalam gendongannya Tuhan. Bapa menggendong kita untuk menyelesaikan segala sesuatu hari demi hari. Bapa menggendong kita untuk menuntaskan segala sesuatu minggu demi minggu. Bapa menggendong kita untuk mengakhiri segala sesuatu bulan demi bulan, bahkan selama hidup kita. Namun selama kita berada dalam gendongannya pun, berapa kali kita masih saja tetap meragukan kekuatannya. Berapa kali kita masih terus berulah dengan bertindak semau kita, sehingga menambah berat beban gendongannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sadarilah akan kebenaran ini, bahwa Bapa yang setia itu selalu menggendong setiap kita dari waktu ke waktu. Itulah janjinya, seperti dikutip dalam firman-Nya. Untuk itu, masih pantaskah kita meragukan kekuatannya? Jangan pernah meragukan kesetiaan janjinya kepada kita. Ia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Ia pasti akan menuntaskannya, setiap pekerjaannya, dan segala rencananya dalam hidup kita. Dan bagian kita yang bisa kita lakukan untuk Bapa hanyalah satu: ikuti aturannya. Tetaplah yakin serta letakkan segenap kepercayaan kita kepadanya, untuk Dia dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Buang semua keraguan-raguan, karena Dia Bapa bisa dipercaya.
takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Yang Tuhan minta adalah kita tetap percaya bahwa apapun yang Dia izinkan terjadi, apapun yang Dia rancangkan bagi setiap kita, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu adalah rencana Tuhan atas hidup kita. Dia mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi kebaikan bagi setiap kita. Percayalah atas apa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebab kita tahu satu hal, Dia tidak pernah merancangkan sesuatu pun yang buruk atas hidup kita. Itu sebabnya mari kita nyatakan kepercayaan kita sekali lagi. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan
bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya rancangan-Mu indah. Kami percaya rencana-Mu yang sempurna. Kami percaya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita hari ini, percaya Dia tidak pernah merancangkan sesuatu pun yang buruk atas hidup kita. Itu sebabnya serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepada-Nya, sebab Dialah yang bertindak atas hidup kita. Tidak akan pernah Dia biarkan kita menghadapi apapun sendiri, sebab tangan yang perkasa akan senantiasa menopang hidup kita melewati segala musim dalam hidup kita. Buktikan sendiri, sungguh Dia telah menjadi Bapa yang bisa kita percayai. Haleluya. Tuhan Yesus pembuat mujizat. Seringkali ketika kami diperhadapkan dengan masalah yang besar, kami mencoba mengatasinya dengan kemampuan kami sendiri. Dan ketika kami sudah tidak mampu, kami mencoba jalan pintas dengan mengandalkan manusia. Namun di saat semua sudah tidak ada lagi harapan, di saat kami sudah betul-betul tidak sanggup lagi, baru kami menyerahkan semuanya kepadamu. Dan setelah kami menyerahkannya kepadamu, kami menunggu. Dan kalau tidak ada penyelesaian segera, kami menganggap Engkau tidak peduli, berpangku tangan. Lalu juga dengan segera kami datang lagi ke hadapan-Mu dengan segala kekecewaan, kemarahan, dan sejuta protes. Maafkan kami Tuhan, di saat mungkin seakan semua belum berjalan seperti yang kami harapkan. Sesungguhnya Engkau sedang menunggu kami agar kami ikut bekerja sama bersama-Mu. Namun selama ini kami tidak peka. Renungan hari ini menyadarkan kami ketika Engkau tiba di kubur Lazarus, Engkau menyuruh mereka untuk mengangkat batu penutup kubur. Padahal kalau Engkau mau, dengan mudahnya Engkau menggulingkan batu itu sendiri. Ketika Engkau hanya membangkitkan Lazarus dan membiarkan ia keluar dari kuburnya dengan tubuh yang masih terbabat kain kafan. Bukankah kalau Engkau mau, Lazarus keluar dengan tubuh yang dipenuhi kemuliaan? Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami saat ini untuk kami turut serta bekerja bersama-Mu, untuk bisa melihat mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk selalu percaya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.